penundaan pemilu dan proporsional tertutup itu jadi dinamika juga ya Mas? Ya dinamika, tapi kita yakin dan percaya kewarasan itu kan objektivitas, panggilan nurani, representasi dari kehendak masyarakat luas. Hal Tribuners kembali lagi bersama aku Nadia di Hype membahas berita terkini yang lagi hype banget. Apakah ini menjadi bagian dari strategi penanganan Nasdem? Semua aktivitas dan gerakan itu tidak terlepas daripada bagian strategi induk daripada partai ini. Pak Surya tadi disebutkan bahwa kompleksitas dan juga dinamika jelang 2024 akan semakin kuat. Mungkin bisa dielaborasikan mengapa Pak? Ya jelas, karena memang demand-nya ada untuk semua yang ingin berpartisipasi, itu nilainya positif. Ya kan? Tapi ada konsekuensi, semakin banyak kompetitor, semakin banyak potensi dinamika itu sendiri. Ya kan, semakin banyak konsekuensi yang harus kita hadapi. Bisa banyak juga hal-hal yang bernilai positif, ya misalnya juga tidak positif. Penundaan pemilu dan proporsional tertutup itu jadi dinamika juga ya Mas? Ya dinamika, tapi kita yakin dan percaya kewarasan itu kan objektivitas, panggilan nurani, representasi dari kehendak masyarakat luas. Itu kan bagian-bagian yang harus kita. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh buka suara mengenai dinamika politik di Indonesia menjelang pemilihan umum atau pemilu 2024. Dinamika itu yakni terkait gugatan perubahan sistem pemilu dari proporsional terbuka menjadi tertutup dan wacana penundaan pemilu. Surya Paloh mengatakan dirinya masih meyakini jika kewarasan dan objektivitas masih ada di Indonesia. Dia juga meminta agar mempertimbangkan masukan dari berbagai masyarakat luas, baik soal perubahan sistem pemilu maupun wacana penundaan pemilu. Sebelumnya diberitakan, bergulirnya isu sistem proporsional tertutup untuk diterapkan pada pemilu 2024 bermula dari langkah 6 orang yang mengajukan gugatan uji materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu ke MK. Dalam pasal tersebut diatur bahwa pemilihan anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten atau Kota dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka. Oke Tribuners, sekian dulu berita yang bisa Nadia sampaikan kali ini. Buat kamu jangan lupa like, comment, and subscribe this channel. Aku Nadia, I'll see you on the next time and thank you for watching. Bye!
juga mengklarifikasi pernyataan-pernyataan dari banyak pihak yang telah kemudian merespon secara keliru hasil putusan dari pengadilan negeri tersebut. Jadi kami perlu menyampaikan bahwa yang kita ajukan ke pengadilan negeri itu bukan sengketa pemilu. Ya, ini banyak disalahpahami. Karena kita juga paham bahwa pengadilan negeri tidak punya wewenang untuk mengadili sengketa pemilu. Yang kita ajukan ke sana adalah PMH, perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu, yaitu KPU, yang telah kemudian menghambat hak politik kami sebagai warga negara yang mendirikan partai politik untuk ikut dalam pemilu. Itu yang menjadi materi utama dari permohonan gugatan kita di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Perlu diketahui, sebelum kita melakukan permohonan ataupun gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, kita sudah melakukan upaya hukum. Upaya hukum sesuai dengan undang-undang, sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Pada saat kemudian kita dinyatakan tidak lolos verifikasi administrasi, kita sudah melakukan langkah-langkah hukum, upaya-upaya hukum ke Bawaslu, kemudian ke PT UN, tetapi hasil dari proses upaya hukum yang kami lakukan itu buntu. Maka kemudian atas nama hak asasi manusia sebagai warga negara yang punya hak politik, kami mengajukan permohonan gugatan ke pengadilan negeri. Bukan dalam konteks sengketa pemilu, tetapi sebagai upaya memperjuangkan hak sipil kami, hak politik kami sebagai warga negara yang mendirikan partai politik untuk ikut menjadi peserta pemilu 2024. Atas nama hak asasi manusia sebagai warga negara, kami meminta dengan upaya hukum yang sudah kami lakukan, kami meminta agar hak kami sebagai warga negara untuk berpolitik, mendirikan partai politik dan menjadi peserta pemilu harus dipulihkan. Karena dari keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sudah terbukti bahwa KPU melakukan tindakan ataupun perbuatan melawan hukum. Artinya kita punya hak untuk menuntut supaya hak politik kita sebagai peserta pemilu dipulihkan kembali. Untuk itu kami sangat menghormati apa yang sudah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dan kami menghimbau agar semua pihak menghormati putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut. Siapapun, baik itu pejabat negara, ketua partai politik maupun ahli-ahli hukum, semua harus menghormati putusan hukum yang sudah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Jadi itu sebagai pembuka dari pernyataan kami, nanti akan dilanjutkan oleh jajaran DPP lainnya. Kami persilakan Bung Sekjen untuk memberikan tambahan.